Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Dan sebelum kita memulai daring pada hari ini, mari kita mengucapkan syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti daring pada hari ini di mata pelajaran komputer jaringan dasar kelas 10. Oke, jadi sebelum kita memasuki untuk materi kali ini, Bapak sarankan untuk menggunakan headset atau earphone dan dengarkan video ini dengan seksama, dan juga Bapak sarankan untuk mendengarkan video ini di tempat yang sepi atau di kamar atau jauh dari tempat yang bising agar lebih konsentrasi dan lebih mudah dipahami ya. Jadi Bapak sarankan tetap tonton dari awal sampai habis, karena mungkin di situ di pertengahan, di awal, mungkin di akhir nanti Bapak akan kasih tugas ke kalian ya, atau tidak ya. Jadi mohon diperhatikan dan didengarkan. Baiklah, mungkin kita akan langsung memasuki materi kita pada hari ini di mata pelajaran komputer jaringan dasar kelas 10, yaitu memahami komponen perangkat input dan output pada komputer. Nah, jadi komputer itu memiliki input dan output. Nah, input itu apa? Kalau dari pengertian ya, dari pengertian umum, input itu adalah suatu alat yang dimasukkan, dan output itu adalah pengeluaran. Misalkan kalian colok headset kalian ke komputer, nah outputnya adalah suara. Seperti itu ya. Nah, ini ada pada komputer. Nah, jadi kita akan pelajari apa-apa saja komponen dari perangkat input output pada komputer ya. Jadi sebelum kita memasuki materi menginstal komputer, merakit komputer ya. Jadi kita harus pahami dulu apa-apa aja komponen perangkat input output di komputer. Oke. Jadi ini adalah input ya. Mungkin sini Bapak sedikit perbesar. Mungkin 28 kali ya. Nah, input adalah suatu proses masukan atau memasukkan data atau memberikan perintah kepada komputer agar nantinya diproses. Untuk melakukan proses input, kita membutuhkan sebuah perangkat di mana perangkat ini dinamakan perangkat input, dan biasanya perangkat input ini bersifat hardware atau perangkat keras. Nah, jadi input itu biasanya bersifat perangkat keras ya. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai headset tapi tidak ada perangkat kerasnya ya, istilahnya itu alatnya, itu sama saja bohong, tidak bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan kita mempunyai alatnya ya, perangkat kerasnya, itu bisa digunakan. Jadi contohnya tadi ya, misalkan kalian punya headset, kalian colok kabel colokan jacknya itu ke komputer kalian, dan itu akan menimbulkan suara. Kalaupun tidak menimbulkan suara, kemungkinan headset kalian rusak atau dari komponen atau colokan dari komputernya yang rusak ya. Oke. Nah, apa saja dari input dari komponen komputer ini ya, ini input ya. Itu ada satu keyboard. Nah, keyboard merupakan perangkat input yang paling umum digunakan pada komputer, di mana dengan menggunakan keyboard kita bisa memasukkan huruf, angka, karakter khusus atau perintah-perintah yang kita inginkan. Bentuk dari keyboard itu sendiri bermacam-macam. Ada yang QWERTY, Dvorak, Glockenberg, dan semacamnya. Tapi yang paling umum digunakan itu keyboard QWERTY. Nah, keyboard QWERTY ya, itu yang biasa kita gunakan sekarang. Kalau keyboard dari HP kalian itu termasuk keyboard QWERTY ya. Keyboard QWERTY digital biasanya orang menyebutnya. Nah, kalian pasti bertanya, keyboard Dvorak apa, Pak? Ya, gampang ya. Sekarang ini sudah zaman digital, itu semua bisa dicari. Ntar Bapak besarkan sedikit. Jadi Dvorak, tinggal kalian search di Google ya, Dvorak keyboard. Nah, ini sudah muncul. Kalian buka image, tuh ini adalah Dvorak ya. Tidak ada Z-nya, tidak ada ya, masih tidak lengkap. Ini Dvorak ini kemungkinan adalah keyboard jadul sepertinya ya, karena Bapak
jujur sama sekali belum pernah menggunakan keyboard ini ya. Posisinya beda ya. Nah, kalau misalkan Clockenberg mana tadi? Clockenberg. Kita lihat lagi. Clockenberg keyboard. Nah, ini ya. Nah, ini dulu sempat Bapak gunakan, sempat Bapak pakai itu, tapi zaman jadul sekali ya. Clockenberg ini zaman jadul sekali. Ini keyboard tahun berapa ya, kira-kira itu di bawah tahun 2000. Bapak masih ingat. Nah, tipe yang Bapak dulu pakai ini ya, yang ini nih. Bukan yang ini. Nah, yang seperti ini nih. Ini adalah keyboard yang Bapak dulu masih kecil gunakan ya. Itu waktu zaman-zaman Windows 98 ya. Zaman komputer tabungnya generasi keberapa kemarin? Komputer yang masih di atas tahun 98 2000-an. Generasi ada yang masih ingat? Generasi keempat. Nah, jangan lupa ya. Tolong dicatat setiap apa yang Bapak sampaikan ini yang ada di sini, tolong dicatat agar kalian tidak mengulangi lagi video ini dan tidak menghabiskan kuota kalian ya. Oke, itu keyboard. Dan selanjutnya itu adalah mouse. Ya, mouse di sini bukan berarti tikus ya. Bukan berarti tikus, tapi mouse ini adalah yang menggerakkan kursor ini ya. Kalian colokkan kabel mouse-nya dan outputnya itu adalah kalian bisa menggunakan ini nih ya, kursor namanya. Ini kursor namanya ya. Nah, tidak kalah penting dengan keyboard, dengan menggunakan mouse kita dapat memindahkan dan menggunakan kursor sesuai keinginan kita ya. Benar, kalau tidak ada keyboard mouse susah ya. Enak kalau laptop ya, masih ada touchpad ya. Masih ada touchpad, itu masih bisa menggunakan selain mouse. Tetapi kalau komputer itu kalau tidak ada mouse susah. Masih bisa dioperasikan tetapi susah ya untuk melakukan hal-hal lain. Nah, ini touchpad. Nah, touchpad ini sama seperti mouse, tetapi di bedanya itu cuma ada di laptop ya. Touchpad. Tuh, touchpad. Nah, ini touchpad yang ada di laptop. Ini touchpad. Jangan kalian tidak tahu ya. Touchpad yang mana, Pak? Ini touchpad. Ya. Nah, kalau di komputer tidak ada namanya touchpad. Ya, tidak ada. Kecuali kalau dia menggunakan touchpad perangkat sambung lain ya. Oke. Mikrofon dan headphone. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, headset ya. Merekam suara atau mengambil suara, nantinya akan disimpan ke memori komputer. Selain itu kita bisa mengobrol dengan orang lain menggunakan mikrofon ini, di mana suara kita akan terdengar pada lawan bicara kita ya. Benar sekali, seperti kalian menelpon ya, tidak jauh berbeda dari seperti itu ya. Jadi ini mikrofon dan headphone. Mikrofon itu mic, headphone itu yang kalian dengar ya, maksudnya yang ditaruh di telinga. Oke. Selanjutnya itu adalah output. Kalau tadi itu input ya. Kalau tadi itu input ya. Input itu terdiri dari apa tadi? Keyboard, mouse, lagi touchpad, mikrofon dan headphone. Nah, ini output. Nah, output ini simple memang. Pengertiannya tuh sangat simple sekali. Dan juga kalau kita pokoknya kalau ngerti dengan input, pasti ngerti dengan output ya. Tidak mungkin kalau kalian ngerti input tidak mengerti output, itu tidak mungkin. Jadi di sini output adalah hasil pemrosesan dan pengolahan data yang nantinya berbentuk informasi. Nah, berbentuk informasi. Nah, contoh kalian buat tugas sama Pak ya. Kalian kirim tugas itu ya, kalian foto, kalian kirim ke Pak. Nah, itu berupa output sudah. Kalian buat tugas, tulis, foto, kirim ke Pak, itu sudah output. Seperti itu ya. Bentuk informasi ataupun suara dan lain-lain lah, banyak ya. Pokoknya output. Nah, output ini ada contohnya, yaitu monitor. Nah, monitor dapat menampilkan hasil berbentuk teks, gambar, video, atau monitor dapat menampilkan segala aktivitas yang ada pada komputer ya. Benar sekali.
Karena tidak ada monitor itu, ya bagaimana menjalankan atau mengoperasikan sebuah komputer ya. Jadi monitor ini adalah output. Jadi kalau kalian mempunyai soal, sebutkan output yang ada pada komputer. Sebut apa? Monitor. Apalagi mouse, keyboard. Nah, itu termasuk output ya, keluaran ya. Printer merupakan alat cetak yang dapat mencetak teks atau gambar yang nantinya hasil dari teks atau gambar tersebut akan berada di kertas. Ukuran kertas pada printer ini terbatas ya. Nah, jadi printer kalian pasti sudah mengerti dengan cetakan printer ya, yaitu membuat hasil dari teks atau gambar akan berada di atas kertas ya, berada di kertas. Nah, ukurannya terbatas ya. Jadi tidak bisa kalau kita mencetak gambar yang ada di kertas A4 itu mau kita full kan, itu tidak bisa ya. Jadi ada ukuran-ukurannya ya. Itu printer itu termasuk output ya. Ada monitor dan printer. Oke, selanjutnya. Nah, proyektor. Mungkin kalian masih bingung dengan proyektor. Apa Pak proyektor? Nah, proyektor ini seperti monitor, yaitu menampilkan hasil yang telah diproses dengan menampilkan sebuah bayangan dari objek tersebut. Infocus ini membutuhkan media lagi. Nah, yaitu dinding ataupun layar yang warna putih ya, agar gambar tersebut muncul. Nah, kalau kalian tidak tahu proyektor itu seperti apa, tinggal cari di Google proyektor ya. Nah, inilah proyektor atau biasanya disebut infocus ya. Bagaimana Pak cara kerja proyektor Pak? Boleh kita lihat di sini. Proyektor. Nah, contoh proyektor nih. Proyektor yang biasa suka ada di bioskop-bioskop misalnya. Bioskop-bioskop apa ya istilahnya? Layar tancap ya. Kalau kalian tidak tahu, karena kita ini kan, nah ini ya fungsinya tuh. Jadi kita ini kan daring nih, Bapak tidak bisa mencontohkan langsung alatnya. Jadi Bapak tontonkan kalian itu ke YouTube yang ada di sini aja ya. Nah ini tuh Benki judul mereknya. Nah itu menampilkan gambar seperti ini. Jadi kayak nonton bioskop kalian itu ya. Nah tuh, jadi dia menampilkan gambar seperti di bioskop. Nah itu koneksikannya itu ke PC ataupun laptop kalian ya. Nih fokus biasanya, nah seperti ini tuh ya, keren kan? Itu namanya proyektor. Mungkin bagi kalian ada yang tahu, ada yang belum ya. Oke, jadi yang lanjutan dari output itu ada speaker. Nah, alat output yang dapat memberikan hasil informasi berupa suara. Nah, seperti headset tadi ataupun informasi dari sebuah video ya. Nah, kalau misalkan kita mendengarkan atau mencari informasi dari video ini, misalkan kita mau cari tentang proyektor 4K idaman untuk menonton di rumah ya. Tapi kalau tidak ada output suara itu percuma, sama dengan bohong. Ya kalian tidak mengerti apa yang dia sampaikan ya dari si penjual, seperti itu ya. Jadi speaker itu butuh dan sangat penting ya. Termasuk adalah output yang penting dari sebuah komponen komputer ya. Oke, jadi sampai di sini saja. Dan ini adalah kesimpulan. Kalian bisa buat kesimpulan ini di buku kalian dan di foto dan kirim ke Telegram. Jadi kesimpulan dari memahami komponen perangkat input dan output pada komputer. Nah, jadi kalian buat kesimpulannya. Misal Bapak contohkan kesimpulannya. Dari yang kami pahami, komponen perangkat input dan output pada komputer itu sangat penting, karena komputer itu sangat membutuhkan bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi jangan bingung lagi dengan kesimpulan dari ini. Kalau kalian menonton ini sampai habis, pasti kalian mengerti dari kesimpulan semuanya ya.
Jadi jangan lagi, kalau bisa jangan lagi salin dari internet ya, ataupun dari Google. Kalau bisa itu adalah kesimpulan dari pemikiran kalian sendiri ya. Kesimpulan dari kalian sendiri itu menunjukkan bahwa kalian itu paham dengan materi dan juga paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan apabila ada yang ingin tidak dimengerti, apabila ada yang tidak kalian mengerti maksudnya, itu silakan kalian tanyakan di grup atau langsung chat Bapak di Telegram. Baiklah, mungkin sampai di sini saja untuk di video daring kali ini. Terima kasih, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.